5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Muhammad Imam Swiji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara menyusun perencanaan pada pengelolaan kinerja di ruang guru dan tenaga kependidikan atau ruang GTK. Baik, tapi sebelumnya perlu kita pahami bersama bahwa ada perbedaan antara pengelolaan kinerja di tahun 2024 dengan pengelolaan kinerja di tahun 2025. Ya, yang pertama yaitu di tahun 2025 ini pengelolaan kinerja tidak lagi berbasis poin. Guru dan kepala sekolah hanya memilih indikator kompetensi. Selanjutnya, guru dan kepala sekolah mengisi refleksi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan dan atasan melakukan konfirmasi. Selanjutnya, tidak ada lagi poin pengembangan kompetensi dan unggah sertifikat. Jadi ada 3 poin utama pada pengelolaan kinerja di tahun 2025 ini. Yang pertama, tidak lagi berbasis poin. Yang kedua, tidak perlu mengunggah dokumen lagi, seperti dokumen sertifikat pelatihan, sertifikat berbagi praktik baik, dan sebagainya. Kemudian dalam setahun itu hanya ada 1 kali periode saja, yaitu dari Januari sampai dengan Desember tahun 2025. Jadi yang pertama tidak lagi berbasis poin. Kemudian ini untuk pengembangan kompetensi, guru dan kepala sekolah mendiskusikan dan menyepakati indikator kompetensi yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, guru melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan dengan indikator yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, guru menuliskan refleksi hasil belajar dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Yang keempat, kepala sekolah membaca hasil refleksi guru dan mempertimbangkan kualitas belajaran dalam penilaian kinerja. Nah, ini adalah daftar indikator kompetensi berdasarkan Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Itu ada 4 kompetensi, ada pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dan guru hanya memilih 1 indikator saja yang ingin dikembangkan di tahun 2025. Kemudian untuk pengembangan kompetensi kepala sekolah ini, kepala dinas atau tim kerja dan kepala sekolah mendiskusikan dan menyepakati indikator kompetensi yang perlu ditingkatkan. Kemudian kepala sekolah melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan dengan indikator yang perlu ditingkatkan. Ketiga, kepala sekolah menuliskan refleksi hasil belajar dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Dan yang terakhir, kepala dinas pendidikan membaca hasil refleksi kepala sekolah dan mempertimbangkan kualitas belajarnya dalam penilaian kinerja. Secara umum hampir sama dengan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh guru. Nah, ini adalah pengembangan kompetensi untuk kepala sekolah. Ada 3 kompetensi, yaitu kepribadian, sosial, dan profesional. Kepala sekolah hanya memilih 1 indikator saja. Nah, untuk pelaksanaan tugas guru itu guru mengetahui tugas pokok yaitu 5M serta dokumen akuntabilitas yang perlu dikonfirmasi oleh kepala sekolah. Guru melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Yang ketiga, guru menunjukkan dokumen akuntabilitas tugas pokoknya ke atasan di luar sistem. Yang terakhir, kepala sekolah mengkonfirmasi ketersediaan dokumen keseharian tugas pokok guru. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan langsung praktek saja. Kita akan menuju ke pengelolaan kinerja. Di sini Bapak Ibu untuk periodenya masih Juli sampai dengan Desember 2025.
langkah pertama yang akan kita lakukan adalah ganti periodenya. Apakah periodenya ini sudah bisa diganti atau belum? Ternyata untuk ganti periode belum bisa dilakukan karena belum dimulai oleh atasan. Maka selanjutnya kita akan melakukan komunikasi dengan atasan untuk memulai periode Januari sampai dengan Desember 2025. Kita akan langsung menuju saja ke akun kepala sekolah, yaitu ini akun saya. Nah, di sini masih Juli sampai Desember 2024. Kita akan mengganti periodenya dulu. Kalau kepala sekolah ini sudah bisa langsung diganti, kita ganti, kemudian kita pilih. Nah, selanjutnya di sini saya adalah guru, tetapi yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana tugas kepala sekolah. Maka selain saya membuat pengelolaan kinerja sebagai guru sebagai pegawai, saya juga harus membuat pengelolaan kinerja kepala sekolah sebagai pegawai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih yang sebagai pejabat penilai. Nah, di sini ada tombol biru yang harus kita aktifkan supaya guru-guru bisa memulai membuat perencanaan dalam pengelolaan kinerja kita. Pilih saja mulai periode. Nah, kemudian kita akan mengetik ini secara manual. Nah, ternyata ini ada yang salah, yaitu ini J-nya masih huruf kecil, kita ganti. Kemudian kita lanjut. Nah, periode Januari Desember sudah dimulai. Kami sudah kabari guru di satuan pendidikan Anda serta tim kerja dan dinas pendidikan Anda juga dapat ganti periode untuk akses periode sebelumnya. Baik, kita akan langsung menuju ke akun guru, kemudian kita akan ganti periodenya. Apakah sudah bisa? Nah, ini sepertinya perlu di refresh dulu. Nah, setelah kita refresh, kita sudah bisa memilih untuk Januari sampai Desember 2025, kita pilih. Selanjutnya kita akan memilih sebagai pegawai. Nah, di sini ini ada tanggalnya, yaitu 1 sampai 31 Januari ini. Hari ini sudah tanggal 28. Jadi sudah mepet sekali menuju tanggal 31, tetapi tidak apa-apa, kita langsung mulai saja. Kita klik mulai. Nah, kemudian kita akan periksa apakah nama, NIP, dan seterusnya ini sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita klik saja data sudah sesuai. Kemudian apakah data diri Anda sudah benar, maka kita pilih data sudah benar. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami bersama bahwa tugas pokok guru sekarang ada 5M, yaitu yang pertama, guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. M yang kedua adalah guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang keempat, guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Nah, M yang kelima adalah guru melaksanakan tugas tambahan. Ini opsional. Kalau opsional itu boleh diisi atau boleh juga tidak, tetapi kita akan memilih di sini. Salah satu tugasnya adalah kebetulan sebagai pengelola BOS, maka kita pilih ini. Kemudian kalau sudah tidak ada lagi tugas tambahan, kita bisa lanjut ke praktek kinerja. Nah, ini ada 8 ya. Ini alhamdulillah ini sudah hijau semua, tetapi ada satu indikator yang harus kita pilih yang akan kita tingkatkan di tahun 2025 ini. Misalnya kita pilih adalah penerapan disiplin positif. Kalau sudah, kita ke pengembangan kompetensi. Nah, indikator kompetensi apa yang akan kita pilih? Coba kita lihat bersama.
Ini banyak sekali pilihannya, bisa kita sesuaikan dengan harapan kita atau target kita di tahun 2025 ini, apa yang ingin dikembangkan. Misalnya di sini adalah kita pilih guru melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator orientasi berpusat pada peserta didik. Kita pilih yang ini misalnya. Kemudian selanjutnya ke perilaku kerja. Nah, sama dengan di tahun 2024 kemarin, kita akan memilih ada ini 7 indikator dan 7 perwujudan perilaku berakhlak ini ya. Mulai dari orientasi pelayanan, kita pilih saja sesuai dengan apa yang ingin kita fokuskan di tahun ini. Nah, ini misalnya kita pilih yang atas. Kemudian bagaimana kita akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif. Selanjutnya akuntabel, apa yang ingin difokuskan, kita pilih juga salah satu. Misalnya memanfaatkan sumber daya satu dengan bertanggung jawab. Oke. Ini nanti isiannya tidak harus sama, kita sesuaikan saja dengan apa yang ingin kita fokuskan di tahun 2025 ini. Nah, kita pilih satu-satu sampai nanti selesai. Kemudian yang keempat harmonis, kita juga pilih. Misalnya ini mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif, kemudian menyelesaikan konflik, berinteraksi dengan rekan kerja. Nah, selanjutnya loyal, kita pilih juga menjaga nama baik satuan pendidikan misalnya, kemudian bersikap berperilaku melindungi nama baik. Kemudian yang adaptif kita juga pilih salah satu. Kemudian bagaimana menerapkannya kita juga pilih satu. Dan yang terakhir tentu saja adalah kolaboratif, kita juga memilih salah satu. Yang bawahnya juga. Oke, kalau sudah kita ke rangkuman. Nah, apa yang telah kita isi sebelumnya ini terangkum di sini, kita baca-baca. Kemudian kalau memang ada sesuatu yang perlu diubah, kita ubah saja. Misalnya ini saya klik ubah. Nah, kalau sudah diubah misalnya kita lanjut ke praktik kinerja. Ini juga tadi misalnya mau diubah, bisa saja diubah. Kemudian kita ke pengembangan kompetensi, ini juga masih bisa diubah. Kalau tidak ya kita lanjut ke perilaku kinerja. Kemudian kita lihat lagi. Baik, ke rangkuman sekarang. Kalau sudah dirasa yakin, kita klik saja lanjut ajukan. Nah, ini kita atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Nah, ini bisa kita diskusikan dengan kepala sekolah sebelum kita ajukan. Nah, nanti kita bisa simpan draft, tetapi kalau sudah dirasa yakin kita klik saja ajukan. Kemudian kita kembali ke brand. Nah, selanjutnya kita akan melihat ini ada tombol berwarna biru yaitu cek dan sepakati. Kita klik saja cek dan sepakati. Nah, kemudian ini ada pelaksanaan tugas pokok 5M. Kemudian kita bisa lanjut ke praktek kinerja. Kemudian kita lanjut ke pengembangan kompetensi, lanjut ke perilaku kerja, kemudian kita bisa sepakati. Nah, kalau kita setelah disepakati perencanaan kinerja tidak dapat diubah lagi. Pastikan Anda dan atasan sudah diskusi dan sepakat dengan perencanaan ini. Jika ada yang ingin diubah, Anda dapat ulang perencanaan dari awal. Oke, kita checklist saja. Saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Kita sepakat. Nah, kemudian kita menunggu periode pelaksanaan kinerja yaitu nanti di bulan Februari 2025. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sangat mudah, sangat simple. Tinggal kita nanti segera membuat perencanaan pengelolaan kinerja dan mengajak teman-teman guru yang lain untuk segera membuat perencanaan pengelolaan kinerja, karena ini
Tanggal yang ada di sini adalah 1 sampai dengan 31 Januari tahun 2025. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.